Selamat pagi Bu Nelly. Selamat pagi Bu Sinta. Apa kabar Bu Nelly? Alhamdulillah sehat. Gimana Bu Ya, Sinta saya kabarnya? juga sehat Bu. Saya dengar nih Bu Nelly mau mengadakan kegiatan coaching. Oh iya Bu, kebetulan hari ini saya akan mengcoaching Bu Desi. Jadi hari ini kami sudah janjian. Oh gitu ya Bu. Untuk mencapai tujuan optimal itu kita kan perlu mengacu pada rubrik penilaian coaching ya Bu. Oh iya Bu Sinta, tentu saja saya ingin mengembangkan kompetensi coaching saya supaya lebih optimal. Jadi menggunakan rubrik itu supaya saya juga dapat memperbaiki proses coaching saya nanti. Gitu ya Bu. Nah, di sini kita kan akan menggunakan 4 kriteria ya. Kriterianya yang pertama adalah kurang baik, lalu cukup baik, baik, dan sangat baik ya Bu. Iya Bu Sinta. Nah, Bu, dari kompetensi coaching itu, mana Bu yang akan Ibu kembangkan? Jadi saya di sini akan mengembangkan kompetensi ya Bu ya. Jadi ada presence atau kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Oke, jadi itu ada presence, ada mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Iya. Nah, dari ketiga itu, yang spesifik apa Bu yang ingin Ibu kembangkan? Jadi yang spesifik ingin saya kembangkan adalah kehadiran penuh atau presence Bu. Jadi di sini nanti ada 4 indikator yang ingin saya capai, yaitu fokus untuk memecahkan masalah yang dihadapi oleh coach, kemudian menatap lawan bicara atau khususnya adalah coach saya. Kemudian saya tidak akan melakukan aktivitas lain, hanya fokus pada coaching. Lalu saya akan menyimak dengan baik apa yang disampaikan oleh coach. Luar biasa sekali ya Bu. Jadi itu ya yang ingin Ibu kembangkan ya. Nah, dari itu Bu, saya sudah bisa menarik indikator-indikator apa yang dari kompetensi yang Ibu kembangkan tadi. Ya, jadi berarti untuk mencapai kompetensi ini kita akan melakukan kegiatan coaching dulu ya Bu ya. Iya, Bu. Jadi mari Bu kita cari tempat yang nyaman nih biar supaya nanti Ibu bisa enak coachingnya sama Bu Desi ya. Oh iya, Bu. Mari Bu Sinta. Selamat pagi, Bu Selamat Sinta. pagi. Halo, Desi, apa kabar? Ya, baik saja, sehat. Kemudian kita sendiri Sehat, alhamdulillah. Oh iya, Bu Desi, hari ini kita akan melaksanakan sesi coaching ya, Bu Desi ya. Nah, ini kita akan melakukan sesi coaching dengan direkam ya Bu Desi ya. Tapi tenang saja, karena ini hanya akan nanti dilihat oleh fasilitator. Jadi aman gitu ya. Ya. Jadi apa ya yang ingin dibicarakan oleh Bu Desi? Ibu beberapa waktu yang lalu setelah kami kan mengadakan penglihatan dan ternyata hasilnya setelah keluar itu tidak sesuai dengan apa yang saya harapkan di buku nilai matematika anak tersebut sangat rendah. Oh, jadi nilai yang kemarin pada saat ujian mid semester itu sudah muncul ya Bu ya. Tapi hasilnya itu kurang memuaskan begitu. Betul Bu. Ya, jadi menurut Bu Desi apa yang ingin dicapai sesi ini pada akhirnya nanti apa yang ingin dicapai? Yang saya inginkan adalah bagaimana atau langkah-langkah apa saja yang sekiranya bisa saya lakukan agar hasil ujiannya nanti menjadi lebih baik. Oh ya, berarti Bu Desi ingin bagaimana langkah-langkah atau cara supaya ujiannya nanti itu berhasil, berarti mendapatkan nilai yang baik gitu ya Bu ya, jadi nilai yang memuaskan. Menurut Bu Desi, apa kekuatan yang dimiliki oleh Bu Desi untuk melakukan hal itu? Kekuatan yang saya miliki yang pertama, saya
mau belajar untuk misalkan apa ya, kekuatan saya yaitu saya tipe orang yang suka belajar dan menerima masukan dari orang lain. Jadi seandainya ada yang memberikan masukan kepada saya, begini loh cara, misalkan cara agar hasilnya lebih optimal, oke saya akan terima. Kemudian yang kedua, sekolah juga memiliki fasilitas yang cukup lengkap dari lab, LCD dan sebagainya, sehingga mungkin dalam proses pembelajaran itu bisa dilakukan. Ya, berarti ini Bu Desi memiliki dua kekuatan ya. Yang pertama adalah Bu Desi tipe orang yang terbuka, jadi mau menerima masukan, saran ataupun kritik dari teman Bu Desi. Kemudian yang kedua adalah Bu Desi di sekolah memiliki fasilitas yang menunjang dalam proses pembelajaran supaya anak nanti dapat memperoleh nilai yang maksimal, gitu ya Bu Desi. Nah, itu dari situ apa hambatan? Adakah hambatan yang ditemukan oleh Bu Desi? Hambatan yang saya lakukan itu yang pertama, seandainya saya minta masukan ke guru yang satu sekolah itu terkadang aku, kalau misal saya minta tolong teman untuk mengamati saya di kelas seperti apa untuk kekurangan saya, itu biasanya kesulitan kami dalam mencocokkan jadwal karena beliau-beliau juga punya jadwal sendiri. Kemudian yang kedua, dari segi siswanya sendiri, itu siswanya memang mayoritas itu tidak sangat baca. Apalagi kemarin setelah COVID 2 tahun, itu komputasi dasar anak itu masih sangat lemah. Ya. Jadi mau diajari konsep apapun, tapi jika komputasi dasarnya lemah, mudahnya saja dia ketika mempelajari suatu konsep tertentu dia paham konsepnya, tapi ketika komputasinya nggak bisa, otomatis hasil akhirnya juga pasti akan salah. Berarti ini hambatannya itu ada dua. Yang pertama terkendala jadwal yang bentrok dengan teman lain, gitu ya, karena teman lain memiliki aktivitas atau kegiatan yang lain juga. Yang kedua adalah kompetensi dari anak-anak yang memang tergolong rendah, gitu ya Bu. Jadi mereka tergolong tidak suka dengan matematika. Bagaimana cara Bu Desi mengatasi hambatan itu? Cara saya untuk mengatasi hambatan tersebut, yang pertama saya meminta tolong kepada Mas Jawad yang waktunya luang, walaupun itu tidak sama, tidak mengampu mata pelajaran yang sama dengan saya. Misalkan saja yang masuk linear itu IPA, seperti itu IPA untuk melakukan observasi saat pembelajaran, kemudian beliau memberikan penilaian kira-kira proses ngajar saya itu kurangnya di mana gitu, apa yang harus saya perbaiki. Kemudian kalau untuk anak sendiri mungkin memperbanyak latihan untuk komputasi dasar seperti itu, memberikan banyak tugas, karena kalau di sekolah jelas waktunya kan nggak cukup, karena kita juga ada beban materi-materi tertentu, sedangkan untuk komputasi dasar mungkin bisa dipelajari di rumah dan kita memberikan semacam apa ya, semacam sudah soal yang terstruktur seperti itu. Nanti kamu mulai dari penjumlahan yang kecil dulu, dari yang besar, kemudian perkalian dari yang sederhana dulu sampai yang besar seperti itu. Ya, berarti tadi Bu Desi yang pertama akan mencari atau saling apa ya, mencari guru yang lain yang meskipun tidak sama tapi masih ada kecocokan, kesamaan, seperti misalkan guru IPA gitu ya Bu ya, supaya bisa mengobservasi kelas Bu Desi. Kemudian yang kedua adalah memberikan apa ya, ekstra yang lebih untuk anak-anak supaya kompetensinya itu meningkat. Jadi memberikan treatment khusus gitu ya Bu ya, dengan baik itu tugas di rumah ataupun nanti treatment-treatment yang lain. Nah, dari situ apa rencana Ibu dalam mencapai tujuan? Jadi tujuannya kan tadi supaya anak ini dapat mencapai hasil yang maksimal, yang lebih baik dari kemarin gitu. Rencana yang
saya lakukan setelah tadi saya meminta nasihat untuk observasi, kemudian di situ kan ada masukan-masukan yang harus saya lakukan untuk memperbaiki proses yang saya lakukan. Nah, di situ saya akan berusaha memperbaiki proses pembelajaran yang saya lakukan berdasarkan masukan dari teman saya tersebut. Kemudian saya akan berusaha membuat proses pembelajaran itu jauh lebih menyenangkan agar anak-anak itu lebih tertarik dan lebih bersemangat serta fokus dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Selain itu mungkin saya bisa memberikan seperti semakin memperbanyak latihan soal seperti itu, baik melalui tugas struktur maupun dalam bentuk video yang bisa mereka akses di rumah seperti itu. Jadi rencana yang Bu Desi ingin lakukan adalah yang pertama memperbaiki proses pembelajaran berdasarkan dari observasi atau umpan balik dari rekan Ibu. Kemudian yang kedua adalah melakukan pembelajaran yang lebih menyenangkan, baik itu menggunakan video ataupun semacamnya. Nah, siapa yang dapat membantu Ibu dalam melakukan hal tersebut? Yang dapat membantu saya kalau observasi jelas ya, pertama guru matematika sekolah saya atau jika beliaunya berhalangan mungkin bisa guru yang mapelnya serumpun dengan saya seperti guru IPA. Kemudian yang tadi ketika saya itu ada keterbatasan waktu untuk membuat video latihan soal dan sebagainya, mungkin saya akan bisa bekerja sama dengan teman saya di MJMP seperti itu. Kebetulan teman saya juga punya channel YouTube, di situ ada banyak sekali pembahasan soal-soal dan sebagainya. Mungkin saya bisa menggunakan link tersebut, saya berikan ke murid-murid saya. Ya, jadi Bu Desi akan meminta bantuan teman-teman yang khususnya adalah yang linier, yaitu mengampu pembelajaran matematika dan yang memiliki channel YouTube, sehingga murid-murid Bu Desi akan dapat mengakses pembelajaran lewat YouTube itu ya Bu ya. Jadi kapan waktu yang akan dilaksanakan untuk melakukan hal tersebut? Tepatnya Bu, mungkin dalam minggu-minggu ini bisa dilakukan. Insya Allah tergantung nanti jadwal kami yang bisa itu kapan, seperti itu yang kami memiliki waktu kosong yang bersamaan seperti itu kami bisa melakukan observasi pembelajaran. Kemudian untuk yang link YouTube, soal-soal melalui YouTube bisa segera dilakukan. Berarti ini sudah mencapai titik temu ya Bu Desi ya? Insya Allah semoga saja bisa menjadi jawaban dari kegiatan saya. Ya, berarti nanti kira-kira kapan kita dapat bertemu lagi untuk membahas apakah semua itu sudah dapat dicapai oleh Bu Desi? Mungkin 2 minggu lagi. Ya, berarti kita 2 minggu lagi akan bertemu kembali ya Bu Desi? Ya, siap. Ya, terima kasih Bu Desi sudah melakukan sesi coaching bersama saya. Semoga ini semua dapat membantu dalam Bu Desi menyelesaikan masalahnya ya Bu Desi ya. Terima kasih juga untuk Bu Nelly atas tadi pertanyaan-pertanyaan dari Bu Nelly sehingga membuat saya memiliki ide kira-kira apa yang akan saya lakukan ke depan. Ya, Bu Desi terima kasih. Sampai jumpa lagi ya Bu Sampai Desi jumpa ya. lagi. Bu Desi. Ya, Bu, luar biasa sekali tadi saya melihat Ibu, mengamati Ibu dalam melakukan coaching dengan Bu Desi. Tapi apa saja Bu yang telah Ibu lakukan dalam coaching tadi? Jadi tadi saya sudah melakukan sesuai dengan alur cerita ya Bu ya, dari tujuan yang akan dicapai tadi sudah mengalir apa adanya, kemudian identifikasi sudah tercapai, kemudian rencana aksi juga sudah kami laksanakan, kemudian tanggung jawab juga sudah tercapai dalam percakapan coaching tersebut Ibu. Ya, luar biasa. Memang tadi begini Bu, dari yang saya amati itu menurut saya Ibu sudah hadir ya, presence, dan juga Ibu sudah mendengarkan dengan aktif, dan dari ungkapan-ungkapan yang disampaikan oleh coach Ibu tadi Ibu sudah bisa mengambil kata kunci, lalu Ibu gunakan lagi untuk menggali pertanyaan-pertanyaan berbobot dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot.
Itu yang menurut saya tadi luar biasa sekali. Bu Nelly memang sudah melakukan alur IPA dengan baik. Ya, terima kasih Bu. Nah, selanjutnya nih Bu, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan? Selanjutnya pada sesi coaching yang nantinya akan saya lakukan, saya ingin mengembangkan kompetensi memberikan pertanyaan yang berbobot di sini. Karena di situ nanti saya ingin dapat lebih mengambil kata kunci, lebih kemudian bisa mengantarkan coach itu untuk mengingat, merenung dan merangkai fakta sehingga dapat memahami apa yang terjadi dan dapat menyelesaikan masalah atau menemukan solusinya sendiri. Iya, sekali. Nah, jadi langkah-langkah itu ya yang nanti yang akan Ibu lakukan. Langkah-langkah istilahnya langkah-langkah aksinya itu apa saja nanti kira-kira untuk mencapai kompetensi tersebut? Nah, untuk mencapai itu dalam mengajukan pertanyaan berbobot itu saya ingin nanti mencapai atau menggunakan kata-kata kunci atau menangkap kata kunci yang diberikan atau dilakukan oleh coach. Kemudian saya ingin membantu coach untuk merangkai fakta sehingga nanti memahami apa yang terjadi pada dirinya lalu dapat menyimpulkan atau mencari solusi sendiri oleh coach itu. Kemudian saya ingin lebih bersifat terbuka dan eksploratif, memberikan struktur kalimat itu yang terbuka, kemudian membuat coach menjawab sambil berpikir bahwa untuk mencapai tujuan atau fokus pada penyelesaiannya. Kemudian saya tidak terburu-buru dalam mengajukan pertanyaan begitu. Jadi menanyakan di saat coach itu sudah siap merespon begitu. Ya, luar biasa sekali. Sekali lagi saya ucapkan selamat ya Bu. Ibu tadi sudah melakukan kegiatan coaching dengan Bu Desi dan tadi saya lihat Bu Desi juga merasa lega karena sudah mendapatkan ide-ide baru yang akan dia luangkan, yang akan dia terapkan dalam mengatasi hal-hal yang menurut Bu Desi masih menjadi kegelisahan Bu Desi. Ya, Bu Sinta, terima kasih juga Bu Sinta sudah mengamati, mengobservasi kegiatan coaching yang saya lakukan. Semoga ke depan nanti saya bisa saat melakukan coaching dengan teman atau rekan sejawat yang menginginkan coaching dengan saya, nanti Bu Sinta bisa mengamati kembali. Ya. Terima kasih ya Bu Sinta ya. Terima kasih Bu. Selamat siang Bu Desi. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Gimana Bu Desi kabarnya? Alhamdulillah saya juga sehat. Bu Desi, sepertinya saya dengar hari ini Bu Desi akan melakukan sesi coaching ya? Iya Bu, hari ini saya akan melakukan sesi coaching dengan Wah, sepertinya saya tidak sabar menuju ini mau mengobservasi sesi coaching antara Bu Desi dan juga Bu Sini. Di sini kita harus mengacu rubrik penilaian yang harus dilakukan pada saat sesi coaching ya Bu Desi ya? Iya Bu, sehingga nantinya saya tahu mana saja yang harus saya perbaiki, kemudian itu juga nanti agar saya bisa meningkatkan kompetensi penilaian. Iya. Nanti akan ada 4 rubrik penilaian ya Bu. Jadi yang pertama itu kurang baik, kemudian cukup baik, baik, dan sangat baik. Semoga nanti kita dapat atau Bu Desi nanti dapat mencapai hasil maksimal ya Bu ya. Untuk mencapai hasil yang maksimal tersebut, apa kompetensi yang harus dijalankan oleh Bu Desi? Kompetensi yang ingin dikembangkan yaitu yang pertama adalah listen, ketelitian penuh, kemudian mendengarkan secara aktif dan juga memberikan pertanyaan yang
dari kriteria-kriteria kompetensi tersebut mana yang ingin dikembangkan oleh Bu Desi secara spesifik? Saya ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan secara aktif. Apa indikator dari mendengarkan secara aktif itu Bu Desi? Indikatornya yaitu yang pertama tentu lebih banyak mendengar ya, menyimak apa yang disampaikan ke partisipasi, kemudian bebas dari penilaian, asumsi dan juga asosiasi, dan yang terakhir adalah mampu menangkap kata kunci yang disampaikan oleh coach. Bagus sekali ya Bu Desi. Semoga nanti Bu Desi mampu menjalankan sesi coaching tersebut sesuai dengan kompetensi yang ingin dikembangkan Bu Desi. Nah, untuk tahu berarti kita akan lakukan sesi coaching sekarang ini ya Bu Desi ya. Iya. Ya, kalau gitu mari kita mencari tempat yang lebih tenang ya Bu supaya bisa menjalankan sesi coaching dengan baik. Iya. Mari. Halo Bu Sinta, apa kabar? Halo Bu Desi. Senang sekali bisa bertemu dengan Bu Iya, Sinta siang saya ini. yang paling senang ini Bu. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada Bu Sinta yang sudah meluangkan waktu di sini untuk berbincang-bincang Ya, dengan saya juga terima kasih Bu, Ibu mau meluangkan waktu untuk mendengarkan saya di obrolan ini. Jadi Bu Sinta, apa nih yang akan kita perbincangkan siang hari ini? Ini loh Bu, saya tuh sedih banget nih karena di sekolah itu murid saya itu kayak kalau baca itu kok susah banget ya. Kayak mereka tuh kayak baca tuh kayak nggak minat banget gitu. Jadi kayak menurut saya itu mereka itu milih lihat daripada membaca Bu kayaknya. Jadi Bu Sinta merasa bahwa murid-murid Ibu itu lebih berminat untuk melihat daripada membaca. Lihat itu maksudnya menonton gitu Bu. Suka nonton, kalau suruh baca gitu kayak nggak penting gitu. Literasinya itu kayaknya kurang ya kalau menurut saya. Menurut Bu Sinta sendiri, apa nih yang menyebabkan anak-anak itu kok lebih suka melihat atau menonton daripada membaca? Ya, mungkin karena kebiasaan ya Bu. Murid saya kan selama pandemi kemarin ya, itu kan mereka belajar di rumah, terus dengan begitu mereka itu lebih senang kalau nonton TikTok, video, main game, nah kayak gitu Bu. Seperti itu. Jadi di sini menurut Ibu dari skala 1 sampai 10 minat baca murid-murid Ibu itu berada di skala berapa? Paling 5 sampai 10 Bu. 5 sampai 10. Iya, kayaknya benar-benar bingung Bu. Rendah kelas tuh. Nah, Bu Sinta itu nanti kedepannya pengen minat baca murid-murid Ibu itu pada skala berapa? Nah, saya pengennya, saya nggak bisa berharap banyak nih Bu. Pengennya sih sampai ke level 8 lah skalanya, angkanya gitu Bu. Bagus ya, dari Iya. skala 5 Iya. itu ingin meningkatkan sampai skala 7 atau Iya, berapa? harapan saya gitu. Nah, kekuatan apa saja yang Ibu Sinta miliki untuk dapat mencapai dari harapan dari Bu Sinta? Iya. Pertama, kalau dari saya sendiri ya Bu, saya kan suka baca juga. Saya suka baca. Terus saya juga kebetulan tertarik gitu Bu dalam dunia literasi itu saya tertarik. Terus kalau di sumber daya di sekolah itu ada sarana prasarananya, kita punya perpustakaan yang lengkap, lumayan lah bukunya ada. Terus misalnya anak-anak itu nggak suka berkunjung ke perpustakaan, kayaknya saya tuh nanti bisa mengarahkan anak-anak itu untuk baca e-book gitu Bu, kayak e-book. Kan Ibu. Kira-kira nanti ada nggak hambatan yang muncul untuk tadi anak-anak agar suka membaca melalui Ibu? Kayaknya sih nanti pasti ada bilang nggak punya kuota.
nggak punya paketan. Itu Bu, kalau anak-anak itu membacanya itu. Nanti menurut Bu Sinta solusinya seperti apa itu? Anak-anak yang tadi bilang nggak punya pulsa atau nggak ada paketan. Solusinya, kalau HP kan mereka punya Bu. Ya, Nah, kalau yang nanti untuk masalah kendala internet atau kuota yang mereka nggak punya, itu nanti saya akan mengarahkan anak-anak supaya nanti mendownloadnya itu ketika memakai wifi sekolah. Jadi e-booknya itu akan saya berikan linknya, lalu mereka akan mendownloadnya di sekolah dengan wifi sekolah, lalu mereka akan saya kasih tugas untuk melakukan resensi buku. Saya akan ngasih pertanyaan-pertanyaan pemantik supaya mereka itu mau membaca itu e-booknya tadi. Seperti itu mungkin Bu. Jadi kendala tadi mungkin akan saya kasih solusinya seperti itu. berarti anak-anak yang tadi tidak punya kuota atau tidak punya pulsa itu mereka bisa mendownload e-book di sekolah menggunakan wifi. Nah, ya, rencana Ibu ke depan untuk mencapai tujuan Ibu itu seperti apa? Rencana kedepannya mungkin saya akan pertama membuat semacam poster yang memprovokasi atau apa ya, yang mendengungkan gitu, mendengungkan kayak kampanye gitu Bu, kampanye supaya anak-anak itu mau ada rasa minat baca, ada keminat baca, membaca buku boleh dengan buku yang tercetak atau boleh pakai e-book. Saya akan membuat suatu pengumuman seperti itu Bu di awalnya, seperti itu mungkin. Oke, berarti nanti Ibu ingin membuat poster persuasif gitu ya, biar anak-anak itu tertarik untuk membaca. Nah, untuk posternya sendiri nanti Ibu rencananya mau mendesain sendiri atau menggunakan poster-poster yang sudah ada? Kebetulan nanti saya bisa ya bikin nanti mungkin akan saya buat sendiri Bu posternya itu yang membuat anak lebih tertarik gitu. Saya akan membuat sendiri posternya. Oke, kira-kira berapa waktu yang dibutuhkan Ibu untuk dapat melaksanakan rencana Ibu tersebut? Di awal persiapannya seperti misalnya membuat poster yang mengkampanyekan giat literasi, lalu mensosialisasikan kegiatan literasi itu, lalu saya akan mengajak anak untuk mendownload e-book atau membaca buku di perpustakaan, lalu saya akan membuat semacam seperti form yang nanti formnya itu diisi anak dengan buku-buku apa saja yang dibaca, dengan diisi dengan di situ pertanyaan-pertanyaan pemantik tentang isi buku, pengarangnya siapa, lalu hal-hal apa yang dia sukai dalam buku itu, inspirasi apa yang bisa dia ambil di buku itu. Nah, itu nanti juga saya akan buat form itu. Nah, mungkin kira-kira saya akan membutuhkan waktu 2 minggu mungkin Bu untuk melakukannya. Oke, jadi nanti Ibu akan memberikan suatu pertanyaan pemantik agar anak bisa lebih mudah untuk membuat semacam ringkasan atau resensi cerita yang Iya. dia baca gitu. Iya Bu. Dalam melaksanakan kegiatan tersebut ada nggak yang bisa Ibu ajak kerjasama? Saya paling nanti saya akan ngajak Pak Kepala Perpusnya Bu, atau pustakawan yang ada di perpustakaan kami, perpustakaan sekolah. Luar biasa sekali. Jadi Bu Sinta ada partner ya yang di Iya. sekolah yang bisa membantu Ibu dalam melaksanakan rencana Ibu tersebut. Oke, baiklah. Sangat menarik sekali ya Bu Sinta. Ya, semoga apa yang Bu Sinta inginkan tadi bisa terlaksana dengan baik. Ya. Di akhir sesi kita ini Bu, kesimpulan apa yang Bu Sinta peroleh dari percakapan kita barusan ini? Ya, tadi kan saya ini mau berkomunikasi itu kan saya belum punya ide kan Bu. Nah, setelah Desi memberikan pertanyaan-pertanyaan tadi, saya sekarang jadi terarah Bu. Terus saya jadi, oh iya ya,
ternyata saya bisa melakukan suatu istilahnya dorongan untuk mengatasi minat baca murid saya yang rendah itu dengan kegiatan literasi yang contohnya tadi anak membaca buku dari buku cetak atau buku e-book, lalu nanti anak akan membuat resensi ringkasan buku, lalu selain itu saya juga akan mengkampanyekannya dengan poster. Luar biasa sekali. Sepertinya rencana sudah tersusun dengan matang nih dari persiapan sampai pelaksanaannya. Kapan nih kira-kira kita bisa ngobrol lagi? Saya itu penasaran gitu, pengen tahu bagaimana cerita Ibu dalam melakukan rencana tadi. Ya, kan seminggu besok itu saya akan menyerahkan buku rencana aksinya itu. Nah, kita bisa ketemu 2 minggu lagi ya Bu. Siap, saya sangat menunggu sekali ini. Sepertinya itu saja Bu Sinta. Ya, terima kasih banyak Bu Desi karena Bu Desi sudah bersedia mendengarkan keluh kesah saya mengenai rendahnya minat baca murid saya ini tadi, dan dengan bantuan Bu Desi saya bisa menemukan ide Bu. Terima kasih sekali Bu Desi. Sama-sama Bu Sinta, semoga yang bisa sukses dan minat baca dan Ibu bisa meningkat. Terima kasih Bu Desi. Selamat siang ya. Wah, Bu Desi, tadi Bu Desi sudah melakukan sesi coaching bersama Bu Sinta ya. Iya Bu. Ya. Dari apa yang telah dilakukan pada saat sesi coaching tadi, apa yang sudah dilakukan sehingga pada saat coaching tadi tercapai pengembangan indikator-indikator pengembangan pada coaching sudah tercapai gitu, apa saja? Oke, tadi saya sudah melakukan coaching bersama Bu Sinta sesuai dengan alur kita. Yang pertama adalah menentukan tujuan dari coaching kita maunya apa, depannya seperti apa, kemudian melakukan identifikasi tentang permasalahannya Bu Sinta itu tadi seperti apa, yaitu minat baca siswanya itu kurang. Kemudian menggali kekuatan apa sih yang dimiliki Bu Sinta agar bisa mengatasi masalah tersebut. Kemudian hambatan-hambatan yang mungkin muncul, kemudian solusi dari hambatan-hambatan tersebut. Setelah itu juga membuat rencana aksi apa saja yang harus disiapkan, kapan pelaksanaannya, dan pelaksanaan itu seperti apa. Kemudian juga yang terakhir adalah tanggung jawab oleh Bu Sinta dalam melaksanakan rencana. Kemudian juga adakah pihak-pihak yang bisa berkolaborasi dengan Bu Sinta untuk membantu perlancar rencana tersebut. Bagus sekali ya, semuanya sebenarnya sudah terangkai terlaksana dengan baik. Nah, dari catatan hasil observasi saya tadi memang Bu Sinta dan Bu Desi sudah melaksanakan sesuai dengan alur cerita ya Bu. Jadi tadi Bu Desi sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sesuai, dan juga pertanyaan-pertanyaan tadi Bu Desi juga sudah mendengarkan aktif sesuai dengan kompetensi yang ingin dicapai oleh Bu Desi, dari tidak berasumsi, tidak melabel, dan juga tidak berasosiasi seperti itu. Nah, kemudian ke depannya kompetensi apa yang ingin dicapai oleh Bu Desi selanjutnya? Untuk selanjutnya kompetensi yang ingin saya tingkatkan yaitu memberikan pertanyaan yang berbobot itu, karena saya sadar kemampuan komunikasi saya itu masih sangat kurang, sehingga saya ingin memperdalam lagi kompetensi yang ini. Saya akan inginnya bisa menangkap kata kunci dari apa yang coach sampaikan, kemudian menggunakan kata-kata kunci tersebut untuk bertanya kepada kepada coach, sehingga dia bisa mengidentifikasi permasalahannya sendiri, kemudian
mengidentifikasi kekuatan apa yang dia miliki dan juga kemungkinan hambatan-hambatan dan solusinya seperti itu. Dan saya juga ingin bisa memberikan pertanyaan terbuka sehingga coach itu bisa lebih luasa lagi dalam menyampaikan apa yang menjadi permasalahan. Luar biasa sekali ya Bu Desi. Sepertinya Bu Desi sudah menguasai kompetensi dan juga sesuai alur tinta. Untuk itu nanti saya juga pengen lagi untuk dapat berkesempatan untuk mengobservasi sekaligus belajar bersama Bu Desi. Terima kasih Bu Nelly, terima kasih atas waktu yang Bu Nelly berikan, sudah meluangkan waktu di sini untuk membantu saya mengobservasi kegiatan sehingga nantinya mampu meningkatkan kompetensi saya. Terima kasih Bu Nelly, selamat siang. Selamat siang Bu Sinta. Selamat siang Bu Desi. Gimana kabar Bu Sinta hari ini? Luar biasa Bu, senang sekali. Ya, alhamdulillah. Ibu gimana kabarnya? Saya juga sehat Iya. hari ini. Kemudian sesuai dengan kesepakatan kita kemarin bahwa hari ini kita akan membicarakan tentang keterampilan coaching nanti yang akan kita laksanakan bersama dengan rekan Ibu. Iya, dengan Bu Nelly nanti Bu rencananya. Itu. Kemudian untuk mencapai tujuan yang optimal, Iya. kita perlu mengacu pada rubrik penilaian coaching ya Bu ya. Nah, Iya Bu. Jadi supaya dapat mengembangkan secara optimal kompetensi coaching saya, itu saya juga pakai rubrik itu nanti biar supaya dapat memperbaiki kompetensi coaching saya, begitu Bu Desi. baik Bu. Di sini nanti kita akan menggunakan 4 kriteria untuk setiap aspeknya. Itu yang pertama kurang baik, kemudian cukup baik, baik dan sangat baik. Nah, ini nanti saat kegiatan coaching, kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan? Iya, kan kompetensi coaching itu ada 3 ya Bu. Ada presence, kehadiran penuh, lalu mendengarkan aktif, lalu mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, yang ingin saya kembangkan dalam kegiatan coaching saya dengan Bu Desi, Bu Nelly tadi, itu saya ingin mengajukan pertanyaan berbobot. Jadi kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot itu yang ingin saya gali lagi gitu Bu. Oke. Indikator apa yang nantinya bisa menjadikan penilaian apakah tujuan yang Ibu ingin kembangkan tadi itu tercapai? Ya, kalau saya pelajari itu Bu, dari mengajukan pertanyaan berbobot itu, indikatornya adalah menggunakan kata kunci yang saya dapat dari ketika saya mendengarkan coach saya itu. Lalu setelah itu saya berusaha untuk membuat coach itu mengingat, merenung, dan merangkai fakta sehingga dapat memahami apa yang terjadi pada dirinya. Nah, selain itu, saya juga akan bersifat terbuka dan eksploratif. Jadi, struktur kalimat nanti yang akan saya ajukan ketika saya melakukan kegiatan coaching itu adalah kalimat terbuka, sehingga membuat coach itu menjawabnya itu juga dapat sambil berpikir, jadi tidak ada rasa terburu-buru gitu Bu. Gitu. Jadi ada momen yang tepat di mana ketika saya bertanya itu coach bisa mendapatkan kesempatan untuk memikirkan apa yang sebaiknya dilakukan gitu Bu. Baik Bu, setelah kita tahu bagaimana tadi kriteria apakah tujuan nanti yang ingin dicapai itu terlaksana. Baik Bu, saya sudah mencatat semua indikator dari kompetensi yang ingin Ibu kembangkan. Nah, kemudian untuk mencapai kompetensi ini tentu kita harus melakukan praktek coaching terlebih dahulu ya sekali Bu. itu Bu. Mari Iya. kita cari tempat Ya, yang Bu. nyaman Iya. untuk kegiatan coaching agar bisa dilaksanakan dengan nyaman. Iya, saya menghubungi Bu Nelly dulu ya Bu.
Nelly. Halo Bu Sinta. Halo Bu Dewi. Apa kabar Bu? Sehat alhamdulillah Bu Sinta. Bagaimana kabarnya? Sehat juga Bu, alhamdulillah sehat. Iya, Bu, terima kasih ya, Ibu sudah mau mempercayakan saya ya untuk menjadi coach Ibu. Ya. Saya juga terima kasih karena Bu Sinta berkenan hadir dan Bu Desi juga, karena saya itu sekarang itu lagi ada sedikit ganjalan gitu loh Bu. Iya. Jadi kita akan ngobrolin apa nih Bu dalam kegiatan ini? Iya Bu Sinta, jadi gini, saya itu kan akhir-akhir ini itu sering ada tugas tambahan gitu kan Bu, tugas kedinasan, sehingga saya itu harus meninggalkan kelas begitu Bu. Nah, anak-anak didik saya, murid-murid saya itu seperti nggak rela gitu kalau saya tinggal itu. Pada keesokan harinya pasti selalu bertanya, Bunda, Bunda hari ini mau ngajar atau mau pergi lagi Bunda gitu loh. Jadi saya kok rasanya itu agak sedih gitu loh Bu Sinta, kok saya kok meninggalkan mereka, terus sedangkan kan anak usia dini Iya, itu kan betul. lengket kalau sama guru kelasnya. Jadi gitu. Ibu ini ya merasa sedih karena Ibu banyak kegiatan dan harus meninggalkan kelas, begitu meninggalkan anak-anak, murid-murid Ibu untuk mengikuti kegiatan yang mana kegiatan itu nggak bisa Ibu tinggalkan juga ya Bu. Jadi ada mungkin rasa dilema begitu ya Bu, mau meninggalkan anak kok rasanya sedih gitu, dan anak-anak TK sudah ada rasa protes juga ya Bu ya. Iya, Bu Sinta. Jadi mereka kan tetap protes. Ya. Bu, kok kemarin nggak ajar sih Bu kayak gitu. Jadi dia kan merasanya juga biasanya kalau anak-anak TK itu ada kedekatan tersendiri gitu. Jadi setiap kelas pasti punya guru kelas yang mereka itu sudah sangat lengket gitu, sangat mereka sayang ya Bu ya sama Ibu. Ibu di obrolan kita ini nanti Ibu pengennya apa tujuannya nanti akhir obrolan kita ini Ibu pengennya apa dari hasil ini? Saya itu pengen nantinya itu menemukan solusi bagaimana supaya saya itu tetap dapat menjalankan tugas saya, tetapi juga tidak mengabaikan perasaan gitu, lebih ke perasaan murid-murid saya gitu. Jadi Ibu pengen kita nanti di akhir sesi coaching kita ini Ibu mendapatkan solusi dari permasalahan Ibu tadi, yaitu Ibu itu sayang sekali juga kalau harus meninggalkan anak didik Ibu, tapi juga Ibu ada kewajiban lain yang harus dilakukan gitu ya Bu ya. Ya, Ibu dari apa yang tadi Bu Nelly sampaikan tadi, jadi saya bisa mengidentifikasi ternyata ini ada Ibu merasa bahwa Ibu itu harus melakukan suatu tugas yang tidak bisa ditinggalkan, tapi juga ada tugas lain yang harus juga Ibu tunaikan kewajibannya begitu ya Bu. Nah dari situ kira-kira Bu Nelly ada ide apa Bu kira-kira yang bisa mungkin Ibu punya pemikiran apa yang bisa Ibu terapkan untuk bisa supaya dua-dua tugas itu tetap bisa terlaksana dengan baik. Kemungkinan saya akan mengajak murid-murid saya untuk lebih saya rangkul pada saat kegiatan, lalu saya menggunakan media tertentu atau bisa bercerita atau menggunakan gambar dan sebagainya, berisi penjelasan-penjelasan kenapa kok kita harus melakukan kewajiban kita begitu. Jadi lebih ke tentang mengajarkan anak-anak tentang pentingnya kewajiban gitu. Jadi kalau saya itu meninggalkan anak-anak itu karena tugas dan kewajiban yang memang tidak bisa dihindari begitu. Jadi anak-anak nanti menangkap bahwa oh berarti guru itu pergi melakukan kegiatan itu karena tugas ya, tanggung jawab ya begitu. Jadi saya akan memperlihatkan mungkin video ataupun bercerita tentang tanggung jawab yang harus dilakukan oleh guru. Nah,
tadi Ibu menyebutkan ya, Ibu akan memakai video, terus mungkin memakai cerita. Nah, dari mana Ibu akan mendapatkannya kira-kira? Apa Ibu mau membuat sendiri videonya, atau ceritanya Ibu akan mengarang sendiri, atau dari sumber mana Bu? Sudah ada gambaran belum Bu? Ya, kalau untuk sumbernya, Bu, jadi biasanya saya mengambil kalau video itu biasanya dari YouTube. Kemudian kalau cerita itu bisa karangan saya sendiri. Saya biasanya menggambar, Bu. Jadi Luar biasa ya, sekali ya Bu. saya membuat gambar-gambar, lalu saya ceritakan bukan anak-anak gitu. Berarti Ibu ini ada potensi juga yang gambar. Luar biasa sekali nih Bu. Anak-anak pasti nanti akan senang ya Bu ya. Lalu Bu, siapa yang akan Ibu ajak berkolaborasi? Tentunya nih, saya yakin ya kan Ibu sudah banyak tugas, nanti Ibu masih membuat video juga. Nah, ada nggak nih yang kira-kira siapa yang bisa Ibu ajak untuk berkolaborasi supaya nanti itu ada itu pekerjaannya lebih ringan? Oh iya, siapa? Nanti tentunya saya akan mengajak salah satu rekan saya yang sekiranya itu bisa membersamai murid-murid saya begitu, jadi nanti bisa dekat, bisa mengambil hati murid-murid saya supaya mereka juga tidak berkecil hati pada saat saya meninggalkan kelas. Ada yang teman Ibu yang bisa Ibu ajak gitu ya. Tentunya untuk mengajak teman Ibu itu perlu ada pendekatan, ya nggak Bu? Iya. Nah, itu pendekatan apa Bu nanti yang Ibu lakukan? Ya, jadi nantinya itu saya akan mengajak rekan saya tersebut supaya melakukan pendekatan kepada murid-murid saya Bu, karena memang anak-anak mereka itu kan biasanya sudah dekat sama saya, jadi nanti saya mengajak untuk rekan saya ini beliau untuk lebih dekat dengan anak saya, misalkan saja pada saat istirahat seperti itu bermain bersama dengan murid-murid saya, lalu bisa pada saat pembelajaran itu pada saat saya melakukan pembelajaran beliau ikut masuk ke dalam kelas untuk membersamai mereka. Ya, ya. Luar biasa sekali loh Bu, Ibu sudah punya rancangan ide-ide itu. Nah, rencananya aksi yang akan Ibu lakukan ini kapan? Tadi rancangan ide-ide Ibu yang luar biasa tadi akan Ibu lakukan kapan? Rencananya secepatnya ya Bu ya, jadi kemungkinan besok bisa saya terapkan karena memang ada beberapa agenda tugas yang dalam beberapa hari ke depan itu harus saya jalankan. Jadi kemungkinan rencananya besok saya akan mengajak rekan saya untuk lebih mendekatkan diri dengan murid-murid saya gitu. Oke, nanti saya akan kita ketemu lagi ya Bu, ngobrol-ngobrol dari hasil dari Ibu melakukan rencana aksi tadi, penerapannya bagaimana. Saya akan menunggu dengan sabar nih Bu dari apa yang Ibu lakukan nanti. Nah, kita udah ada sampai di ujung obrolan kita nih Bu. Kesimpulannya nih, apa dari yang Ibu dapatkan dari coaching ini? Kesimpulannya apa? Kesimpulannya itu alhamdulillah saya bisa menemukan solusi ya Bu ya, dari tadi yang sebetulnya saya galau bagaimana cara supaya murid-murid saya bisa mengerti bahwa saya ada kewajiban atau tanggung jawab yang lain yang harus saya lakukan. Dari sini saya menemukan berkat dari bantuan Bu Sinta tadi dengan pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa itu tadi, saya akhirnya menemukan bahwa nanti saya akan kolaborasi ya sama teman saya, rekan sejawat saya untuk lebih melakukan pendekatan dengan murid saya sehingga nanti pada saat saya meninggalkan kelas beliau menggantikan saya itu murid-murid sudah senang gitu, terbuka dengan beliau. Oke Bu, terima kasih dengan obrolan ini. Semoga nanti lancar ya Bu dalam kedua kegiatan itu, dari kewajiban yang harus Ibu lakukan, tugas Ibu selain mengajar juga lancar, dan untuk anak-anak murid-murid Ibu juga tetap akan mendapatkan perhatian dari Ibu. Ya, Bu Sinta, saya juga mengucapkan terima kasih. Semoga Bu Sinta nanti kalau saya ada masalah lagi bisa menjadi saya ya Bu. Ya, siap Bu, kapan aja, pokoknya tinggal hubungi aja saya ya Bu. Terima kasih. Ya Bu. Terima kasih Bu Sinta.
biasa sekali Bu Sinta. Tadi Bu Sinta sudah melakukan coaching yang luar biasa dengan Bu Nelly. Menurut Bu Sinta nih, apa yang sudah Ibu lakukan saat melakukan coaching yang menjadi indikator dari ketercapaian pengembangan dari Bu Sinta? Tadi ya Bu, saya ketika melakukan kegiatan coaching dengan Bu Nelly tadi, saya menggunakan alur Tirta ya Bu ya. Di situ saya yang pertama itu saya mengajak Bu Nelly untuk menetapkan tujuan dari coaching itu apa. Lalu saya juga mengajak Bu Nelly untuk menggali dari apa yang menjadi kegelisahan Bu Nelly itu untuk melakukan identifikasi dari apa yang dilakukan. Lalu setelah itu saya juga melakukan mengajukan pertanyaan-pertanyaan itu yang bisa menggali Bu Nelly supaya Bu Nelly bisa menemukan ide-ide apa yang bisa digunakan Bu Nelly untuk menyelesaikan situasi yang sekarang menjadi hambatan bagi Bu Nelly. Biasa sekali. Dari apa yang saya lihat tadi, Bu Sinta juga sudah melaksanakan kehadiran penuh, kemudian sudah mendengarkan secara aktif apa yang menjadi kegelisahan Bu Nelly, kemudian Bu Sinta juga sudah dapat menangkap kata kunci dari apa yang disampaikan Bu Nelly dan menggunakan kata kunci tersebut untuk membuat pertanyaan sehingga Bu Sinta dapat menggali permasalahan Bu Nelly lebih lanjut dan juga bisa mengarahkan Bu Nelly sehingga Bu Nelly bisa menemukan sendiri solusi dari permasalahannya. Kemudian kira-kira nanti setelah ini kompetensi inti apa lagi yang ingin Bu Sinta tingkatkan? Iya, saya ingin ini Bu menjadi kompetensi mendengarkan aktif itu masih ingin saya kembangkan lagi di lain kesempatan ketika saya ada kesempatan untuk menjadi coach. Luar biasa sekali Bu Sinta. Semoga apa yang menjadi keinginan Bu Sinta itu bisa terlaksana dan Bu Sinta bisa menjadi coach yang luar biasa. Ya, terima kasih teman-teman Bu Sinta dan Bu Sinta ikut menjadi salah satu pengantar sekolah Bu Sinta menjadi lebih maju dan lebih luar biasa lagi. Terima kasih Bu Desi. Sama-sama Bu Sinta, luar biasa. Selamat siang. Selamat siang Bu.